Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya Allah berikan kesehatan kepada kita. Saya mendoakan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah, nikmat yang sehat selalu, tidak kurang suatu apapun juga. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada pagi ini saya akan mengambil satu hadis daripada hadis riwayat Abu Daud tentang istri yang solehah. Ini pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada Khalifah Umar, ala ukhbiraka bi khairin ma yaknizul mar'u, maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang laki-laki? Itu pertanyaan daripada Rasulullah kepada Umar. Jadi dijawablah oleh Rasulullah juga, simpanan seorang laki-laki itu adalah al-mar'atus salihah, yaitu istri yang solehah. Jadi dalam hadis lain pun disebutkan di situ, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan itu adalah istri yang solehah. Jadi kita laki-laki ini sangat menginginkan memiliki seorang istri yang solehah. Seperti apa cirinya istri yang soleha itu, wanita soleha itu? Ada 3 disebutkan dalam hadis ini. Kata Rasulullah, yang pertama adalah iza nazara ilaiha syarrathu, apabila dipandang akan menyenangkan. Menyenangkan hati suami kalau memandang istri itu. Jadi mukanya selalu menyenangkan hati suami. Kan banyak juga kita lihat dalam kehidupan tuh, muka istri itu sekali aja cemberutnya. Dah ada pernah ada muka yang jernih. Maka seorang perempuan soleha itu, wanita soleha itu senantiasa pandangannya ketika dipandang itu senang hati kami laki-laki itu menengoknya. Bisa saja berarti mukanya yang jernih, bisa saja daripada penampilannya itu dengan berpakaian yang pakaian yang sangat menyenangkan hati suami, rapi, berdandan, berhias. Itu kalau wanita seperti itu tuh sangat senang seorang suami. Jadi apabila dipandang menyenangkan. Betapa banyak kita jumpai di zaman sekarang ini, para wanita-wanita itu kalau pergi kondangan itu penampilannya luar biasa. 1 jam berhias saja baru. Tapi ketika dia di rumah, dia tidak mau merawat diri. Maka sebenarnya berhias itu pada hakikatnya seorang istri itu adalah untuk suami. Maka jagalah penampilan di rumah itu supaya laki-laki itu senang melihat istrinya berpenampilan, berpakaian
yang baik, berpakaian yang rapi, dan itu akan memberikan ketenangan kepada seorang laki-laki atau seorang suami. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri yang kedua atau tanda yang kedua istri yang soleha itu adalah wa iza amaraha atau anhu. Apabila dia diperintah, dia patuh. Kan banyak sekarang tuh seorang istri tuh tak mau diperintah oleh suaminya. Dia menganggap dia yang paling apa. Ada pula yang datang kepada saya, tua lagi saya pada istri, pada suami saya itu, katanya saya pula yang patuh sama dia. Itu salah itu. Itu salah. Seorang istri yang beranggapan seperti tua pun seorang wanita itu daripada suaminya harus patuh kepada suami. Ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah, umur Siti Khadijah itu dengan Rasulullah itu berapa jaraknya. Ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu, Rasulullah berumur 25 tahun, Siti Khadijah berumur 40 tahun. Itu karena Siti Khadijah itu janda kaya, orang kaya, walaupun umurnya 40 tahun tak akan kalah dengan Siti Khadijah zaman sekarang. Berpenampilan cantik, menawan, baju yang indah. Itu apa? Dia orang kaya. Ini kalau orang kaya itu pakaiannya saja sudah nampak dia jadi Buddha jadi. Walaupun berbeda umur antara Siti Khadijah dengan Rasulullah, tetapi Khadijah tetap patuh. Apa saja perintah suami itu diikutinya. Kita seorang ibu, seorang istri itu harus patuh kepada suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau disuruhnya mencuri, disuruhnya menjual narkoba, disuruhnya menjadi penghibur laki-laki, dijualnya untuk membayar utang segala macam, itu jangan mau. Banyak kita lihat di televisi, kita tengok berita seorang istri dijual oleh suaminya untuk bayar utang. Itu nggak boleh itu diikuti itu. Nggak boleh diikuti oleh seorang perempuan yang mengikuti perintah suami untuk menjual diri, nggak boleh. Jadi selama perintah suami itu perintah untuk kebaikan sesuai dengan ajaran Allah, laksanakan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ajaran agama, jangan diikuti. Jadi wa iza amaraha ata'athu, apabila diperintah ikuti perintahnya. Bila ada keinginannya ikuti. Termasuk dalam hal ini kebutuhan biologis, kebutuhan batin. Banyak terjadi berantakan rumah tangga. Kenapa? Karena seorang suami ketika diajak oleh suaminya untuk kebutuhan batin, sang istrinya menolak dengan alasan capek lah, dengan alasan macam-macam. Nah, itulah yang membuat terjadinya persoalan rumah tangga. Maka seorang perempuan yang diajak oleh istrinya, kalau tidak mau, dia itu berdosa tuh Bapak Ibu sekalian. Berdosa itu Ibu. Perintah suami tidak diikuti itu. Ada juga yang terjadi, seorang laki-laki minta pijit, minta urut sama istrinya. Ya sudah sama-sama tua. Nah mau istrinya. Malu katanya, malu dengan cucu segala macam. Tidak boleh begitu. Kadang sang suami minta buatkan kopi. Macam-macam, buat sendiri. Macam-macam. Itu tidak boleh begitu. Itu merusak itu keharmonisan rumah tangga. Jadi apabila diperintah, selama tidak menyemeratkan, itu ikuti. Yang ketiga, wa iza ghaba anha hafizathu, apabila dia pergi, maksudnya suami itu pergi, istrinya akan bisa menjaga diri. Jadi teman sekarang ini kan banyak wanita karir. Kadang pergi suaminya lama-lama, kadang sampai 6 bulan, kadang sampai setahun. Itu yang jadi persoalan. Baru sebulan 2 bulan baru pengantin baru, suaminya sudah pergi merantau ke luar negeri. Tahun-tahun baru tidak pulang. Tentu tidak bisa lagi menjaga diri lagi Bapak Ibu sekalian. Maka
Oleh karena itu, seorang perempuan apapun alasannya harus pandai menjaga diri. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia harus bisa menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat suaminya murka. Kepada ibu-ibu, para wanita yang memiliki pekerjaan di luar, katakanlah wanita karir, itulah juga harus dijaga. Jaga diri, jangan sampai melewati batas-batas pergaulan. Silakanlah bergaul dengan kawan-kawan sama mengajar, kawan-kawan di kantor, kawan-kawan sama-sama reuni segala macam. Silakan apa-apa. Tapi ada batas-batas tertentu yang harus dijaga. Jangan sampai berduaan dengan lawan jenis. Jangan pergi bersama lawan jenis sementara suaminya tidak ada di rumah. Ini berbahaya lagi Bapak Ibu sekalian, para ibu-ibu. Oleh karena itu, jaga diri. Dalam suasana punya suami, jangan lagi cari suami lagi. Ya. Kadang kita jumpai dalam suatu dia pergi merantau. Yang merantau itu perempuan pula. Pergi pula mencari kerjaan jauh-jauh. Nah, dia suami, istilahnya dia istri orang. Pergi merantau bertahun-tahun tidak pulang karena keadaan ekonomi lah di kampung. Pergilah dia merantau. Nanti pulang bawa anak dia. Bawa anak. Ternyata ketika merantau itu dia sudah menikah dengan laki-laki di tempat perantauan itu. Itu tidak boleh itu, ibu. Tidak boleh, hukumnya haram. Selama sang perempuan itu masih punya suami, belum bercerai, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain apapun alasannya. Nah, inilah yang banyak zaman sekarang yang terjadi. Perempuan tidak punya ilmu, menikah pula lah dia, sang istri tadi dirantau orang, pulang bawa anak. Siapa itu? Kata laki-laki, kata suami, siapa yang kau bawa itu? Ini adalah anak saya dengan suami saya yang di sana. Kok bisa begitu? Inilah suatu pertanyaan. Maka kepada para ibu-ibu, para wanita, jaga diri baik-baik. Jangan sampai menjaga dirinya itu menjual-jual dirinya. Banyak sekarang orang tuh menjual diri. Apapun alasannya, karena ekonomi lah segala macam, karena terpaksa lah, tidak bisa. Jaga diri itu sebaik-baiknya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah tiga macam ciri wanita soleha. Sang suami akan bahagia memiliki istri yang soleha. Suami akan bangga punya istri yang soleha. Ya. Wanita soleha itulah perhiasan kami laki-laki dan merupakan sumber kebahagiaan. Maka sekali lagi kita semuanya mengharapkan wanita-wanita yang seperti itu. Namun itu terpulang kepada kita semuanya. Bisakah kita melaksanakan, mewujudkan ciri-ciri yang ada yang saya sampaikan tadi. Ini ajalah dulu materi kuliah subuh kita pada pagi ini, terutama kepada ibu-ibu. Saya mohon maaf, jangan sampai ibu-ibu tersinggung. Saya hanya menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat menjaga diri. Mudahan ibu-ibu menjadi istri yang soleha. Sorgalah tempat tinggalnya nanti. Bahkan Nabi mengatakan kepada wanita itu mudah masuk sorga itu. Apa syaratnya? Kalau jaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, patuh kepada suami, jaga kehormatan diri. Sampaikan kepada perempuan itu, kata Rasulullah, masuklah kamu ke dalam surga itu dari pintu mana saja yang kamu mau. Berapa senangnya itu. Jaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, jaga kehormatan diri. Ada tuh, udah masuk surga ibu-ibu semuanya. Inilah yang dapat sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.